Stoicisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang mengatasi tantangan, tetapi tentang tetap tenang dan teguh dalam saat-saat tergelap dalam hidup. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda 7 tanda halus namun kuat yang mengungkapkan kekuatan batin yang mungkin tidak Anda sadari Anda miliki. Apa yang akan saya bagikan bukan hanya teori abstrak, tetapi kebijaksanaan yang saya peroleh melalui praktik stoicisme dalam kehidupan nyata. Jadi, berikan perhatian penuh pada ide-ide ini, dan jangan lewatkan satu bagian pun, karena setiap tanda adalah cermin yang memantulkan kekuatan luar biasa dalam diri Anda. Sebelum kita mulai, luangkan waktu sejenak untuk menyukai video ini. Anggap saja ini sebagai deklarasi. Janji kepada diri sendiri bahwa Anda siap untuk memulai perjalanan menemukan jati diri dan pertumbuhan. Inilah saatnya. Anda berkata pada diri sendiri, saya siap menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Apakah Anda siap? Ayo mulai. Nomor 1, Anda mengakui tindakan dan pilihan Anda. Terlalu mudah untuk menyalahkan dunia di sekitar kita ketika hidup menjadi sulit. Tidak bahagia di tempat kerja. Mungkin bos Anda tidak adil. Hubungan menjadi berantakan. Pasti orang lain yang salah. Kesulitan keuangan itu pasti karena ekonomi yang bekerja melawan Anda. Tetapi pernahkah Anda berhenti dan bertanya pada diri sendiri, kemana ini sebenarnya membawa saya? Menyalahkan orang lain mungkin terasa menenangkan saat itu, tetapi tidak ada bedanya dengan hanyut tanpa tujuan di sungai tanpa mengarahkan perahu. Disinilah stoicisme menawarkan makna yang mendalam. Kebenaran kekuatan sejati dimulai ketika Anda bertanggung jawab penuh atas tindakan dan pilihan Anda. Marcus Aurelius menulis, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Pengingat sederhana namun kuat ini mengungkapkan kebenaran yang membebaskan. Anda tidak dapat mengendalikan dunia, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda meresponsnya. Bertanggung jawab atas tindakan Anda adalah kunci untuk mengubah kesulitan menjadi peluang untuk tumbuh. Ini adalah langkah pertama untuk menjadi orang yang benar-benar kuat. Bayangkan seseorang berdiri di persimpangan jalan dalam hidup, dengan setiap jalan mengarah ke hasil yang berbeda. Namun ketika memilih, mereka ragu-ragu, bingung dan kesal bertanya mengapa jalan ini begitu sulit atau mengapa harus ada persimpangan jalan ketika mereka tetap terjebak dalam keraguan. Waktu terus berjalan dan kesempatan berlalu begitu saja. Ini adalah gambaran dari apa yang terjadi ketika orang menolak untuk bertanggung jawab. Mereka terjerat dalam alasan-alasan, perlahan-lahan kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri. Ketabahan tidak pernah menyangkal bahwa hidup ini penuh tantangan dan ketidakadilan, tetapi menekankan bahwa bahkan dalam keadaan yang paling keras sekalipun, Anda masih mempunyai pilihan. Pilihan bagaimana Anda merespons. Epicurus dengan terkenal mengatakan, kita bertanggung jawab atas beberapa hal, sementara ada hal lain yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan. Ini bukan hanya pelajaran, tetapi undangan untuk memfokuskan energi Anda pada apa yang dapat Anda kendalikan. Jangan buang-buang energi Anda pada hal-hal yang di luar jangkauan Anda. Ambil contoh kehidupan Nelson Mandela. Di penjara selama 27 tahun karena melawan apartheid, ia mengalami keadaan yang kebanyakan orang akan menganggapnya tak tertahankan. Namun alih-alih menyerah pada kepahitan, Mandela memilih untuk bertanggung jawab atas tanggapannya. Ia menggunakan waktunya di penjara untuk belajar, merenungkan, dan menumbuhkan jiwa yang kuat. Setelah dibebaskan, ia tidak mencari balas dendam, tetapi menjadi simbol rekonsiliasi dan harapan. Hidupnya adalah bukti hidup gagasan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda memilih untuk menghadapinya. Mengambil tanggung jawab tidaklah mudah, tetapi itu adalah dasar dari kebebasan dan pertumbuhan. Ketika Anda berhenti menyalahkan dan mulai bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk mengubah situasi ini? Anda akan menemukan kekuatan batin yang dalam. Ini bukan berarti memikul beban dunia atau terus-menerus mengkritik diri sendiri, tetapi berarti melihat kesalahan sebagai pelajaran untuk dipelajari dan kegagalan sebagai batu loncatan untuk bangkit. Bayangkan jiwa Anda sebagai kapal yang berlayar di lautan luas. Jika kapal tersebut terus-menerus diombang-ambingkan oleh ombak dan angin, ia akan kehilangan arahnya dan bergoyang tanpa tujuan di tengah badai. Tetapi ketika Anda memegang kemudi dengan kuat, fokus pada tujuan, dan tetap setia pada keputusan Anda, kapal akan melewati badai apapun dan berlayar menuju cakrawala yang telah Anda pilih. Tanggung jawab itu seperti memegang kendali hidup Anda, menghadapi setiap tantangan dan pergolakan dengan tujuan. Ingatlah,
Hidup tidak menuntut kesempurnaan dari Anda, ia meminta keberanian untuk melihat ke cermin dan berkata, "Saya bertanggung jawab." Keberanian untuk memperbaiki kesalahan Anda setelah kemunduran dan memilih tindakan daripada mengeluh. Ketika Anda melakukan ini, Anda tidak hanya mengubah hidup Anda, tetapi juga menciptakan gelombang dampak positif di dunia sekitar Anda. Hari ini, pilih satu hal yang selama ini Anda hindari. Sesuatu yang selama ini Anda salahkan pada orang lain atau situasi, dan berhentilah mengakuinya. Bertindaklah. Jadilah kuat dari dalam. Seperti yang pernah dikatakan Zeno dari Citium, manusia menaklukkan dunia dengan menaklukkan dirinya sendiri. Dan dengan melakukan itu, Anda tidak hanya akan mengalahkan dunia, Anda akan menguasai kemenangan terpenting dari semuanya, diri sendiri. Nomor 2, Anda beradaptasi dengan perubahan dengan kekuatan dan keanggunan. Hidup penuh dengan perubahan yang tak terduga, dan terkadang kita mungkin merasa terjebak dalam badai yang tak henti-hentinya, di mana segala sesuatu yang familiar tersapu. Pada saat-saat itu, kehilangan pekerjaan, teman, atau bahkan masa depan yang pernah kita bayangkan, mudah untuk merasa kewalahan di tengah kekacauan. Pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana mungkin saya bisa melalui ini? Jawabannya tidak terletak pada rasa takut atau penghindaran, tetapi pada kekuatan dalam diri kita untuk beradaptasi dengan ketahanan dan kasih karunia. Kaum Stoik telah lama menyadari bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang harus ditolak, tetapi bagian intrinsik dari kehidupan itu sendiri. Seperti yang diamati Marcus Aurelius, segala sesuatu yang Anda lihat akan segera berubah dan berhenti ada. Pikirkan berapa banyak perubahan yang telah Anda lihat. Dunia hanyalah perubahan. Perubahan bukanlah musuh kita, melainkan kekuatan alam yang mendorong pertumbuhan dan kemajuan, seperti api yang membutuhkan angin agar dapat menyala lebih terang. Kita membutuhkan tantangan dan transformasi untuk membentuk kekuatan dan karakter batin kita. Lihatlah alam dan Anda akan menemukan banyak contoh kekuatan adaptasi. Pohon oak yang kokoh mampu bertahan dari badai yang dahsyat bukan karena ia kaku, tetapi karena akarnya yang tertanam dalam tanah dan cabang-cabangnya yang melengkung anggun mengikuti angin. Demikian pula ketika kita membangun fondasi batin yang kuat dan pola pikir yang fleksibel, tidak ada gejolak eksternal yang dapat mengalahkan kita. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa takdir segalanya adalah berubah, bertransformasi, binasa, sehingga hal baru dapat lahir. Perubahan bukan hanya akhir, tetapi juga awal dari sesuatu yang segar dan indah. Renungkan saat-saat ketika Anda telah mengatasi kesulitan dalam hidup Anda. Mungkin itu kehilangan pekerjaan yang disayangi, yang akhirnya membawa Anda menemukan peluang baru, di mana potensi Anda benar-benar dapat bersinar, atau mungkin patah hati karena hubungan yang berakhir hanya untuk membuka pintu bagi Anda, untuk menemukan kembali nilai Anda dan menemukan kebahagiaan di dalam diri Anda sendiri. Setiap perubahan membawa sebuah pelajaran, dan setiap pelajaran menjadi batu bata dalam fondasi orang tangguh yang sedang Anda bentuk. Beradaptasi bukan berarti mengabaikan rasa sakit perubahan, tetapi menerimanya sebagai bagian penting dari pertumbuhan. Diperlukan keberanian untuk menghadapi kenyataan, hati yang teguh untuk terus maju, dan pikiran yang tajam untuk melihat cahaya di ujung terowongan ketika Anda merasa terpojok. Ketika Anda merasa terpojok, tanyakan pada diri Anda, apa yang diajarkan tantangan ini kepada saya? Bagaimana saya dapat menggunakannya untuk menjadi lebih kuat? Untuk berlatih adaptasi, mulailah dengan langkah-langkah kecil yang dapat dikelola. Jika Anda menghadapi transisi kehidupan yang besar, pecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Misalnya, jika Anda sedang menavigasi perubahan karier, mulailah dengan mengirimkan satu email hari ini atau menghadiri lokakarya besok. Usaha-usaha kecil yang konsisten ini pada akhirnya akan mengarah pada pencapaian signifikan yang mungkin mengejutkan Anda. Ingat, kekuatan sejati tidak datang dari mencoba mengendalikan segalanya, tetapi dari bagaimana Anda menanggapi apa yang berada di luar kendali Anda. Setiap kali Anda menghadapi perubahan dengan keberanian dan kebijaksanaan, Anda tidak hanya berevolusi menjadi versi yang lebih baik dari diri Anda sendiri, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitar Anda. Hidup adalah arus yang terus mengalir, dan Anda adalah pelaut terampil yang memanfaatkan kekuatannya untuk mengarahkan kapal Anda menuju tujuan Anda. Bangkit dan pegang kendali. Pegang kendali dan terus maju, karena melalui perubahan, Anda akan benar-benar menemukan diri Anda sendiri.
Saat Anda melakukan perjalanan melalui perubahan ini, Anda akan menyadari bahwa kekuatan batin tidak hanya berasal dari kemampuan Anda untuk beradaptasi, tetapi juga dari kapasitas Anda untuk melindungi apa yang unik milik Anda. Sama seperti sungai membutuhkan tepiannya untuk menjaga arah dan tujuannya, kita juga membutuhkan batasan yang jelas untuk menentukan dan menegakkan nilai-nilai kita. Inilah tepatnya yang akan kita bahas di pelajaran berikutnya. Nomor 3. Anda menggambar garis yang jelas dan mematuhinya. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang benar-benar mendefinisikan kekuatan dalam diri seseorang? Ini bukan tentang otot atau kecakapan fisik, tetapi kemampuan untuk menetapkan batasan dan berdiri teguh melindungi mereka di dunia yang selalu menuntut terlalu banyak hal, di mana suara-suara eksternal mendorong kita untuk menyenangkan semua orang. Membuat batasan yang jelas dan menaatinya adalah ekspresi tertinggi dari pengendalian diri dan harga diri. Kekuatan sejati tidak terletak pada menenangkan orang lain, tetapi pada menjaga diri sendiri. Stoicisme, dengan prinsip mendalamnya, menekankan pentingnya menjaga benteng batin Anda, ruang di dalam tempat akal budi dan nilai-nilai inti berada. Epictetus pernah menulis, "Tidak ada orang yang bebas yang tidak menguasai dirinya sendiri." Kebebasan sejati bukanlah tentang melakukan apapun yang Anda inginkan, tetapi tentang kemampuan untuk mengatakan tidak pada apapun yang melanggar nilai-nilai dan kedamaian Anda. Menetapkan batasan adalah cara untuk melindungi diri Anda dari harapan yang tidak realistis, hubungan yang beracun, dan tanggung jawab yang bukan tanggung jawab Anda untuk ditanggung. Ini adalah tindakan seseorang yang tahu harga dirinya dan tidak takut untuk memperjuangkannya. Bayangkan seseorang yang mencoba untuk menyenangkan semua orang. Mereka mengatakan ya untuk setiap permintaan, mengambil lebih banyak tugas daripada yang dapat mereka tangani, dan memaksakan diri untuk menjadi pahlawan di mata orang lain. Tetapi apa yang terjadi? Mereka merasa kelelahan karena dimanfaatkan dan keraguan diri perlahan-lahan menghabiskan mereka. Berbeda dengan seseorang yang menetapkan batasan, dengan hati-hati mengevaluasi sebelum menyetujui apapun. Mereka tidak takut untuk mengatakan tidak jika itu berarti menjaga waktu, kesehatan, dan kesejahteraan mental mereka. Ketegasan ini mungkin awalnya membuat orang lain kesal, tetapi seiring waktu, hal itu mendapatkan rasa hormat dan bahkan kekaguman mereka. Menetapkan batasan bukan hanya tindakan defensif. Ini adalah pernyataan bahwa Anda memegang kendali atas hidup Anda. Ketika Anda tahu apa yang Anda inginkan dan tidak inginkan, dan memiliki keberanian untuk melindunginya, Anda menegaskan kendali tertinggi atas dunia batin Anda. Marcus Aurelius menulis, "Jika Anda pernah tergoda untuk mencari persetujuan luar, sadarlah bahwa Anda telah mengorbankan integritas Anda. Kita tidak dapat hidup sepenuhnya jika hidup kita hanya berputar di sekitar pendapat dan penilaian orang lain. Ingatlah, mereka yang benar-benar mencintai dan menghormati Anda akan memahami dan menghormati batasan Anda. Manfaat dari batasan yang tegas jauh melampaui apa yang mungkin Anda harapkan. Batasan membantu Anda fokus pada apa yang benar-benar penting daripada terganggu oleh tuntutan dan harapan yang tidak masuk akal. Anda juga akan merasa lebih percaya diri dan bangga pada diri sendiri. Karena setiap kali Anda berhasil mempertahankan batasan Anda mengirimkan pesan yang kuat bahwa saya pantas dihormati. Yang lebih penting lagi, batasan yang jelas menciptakan hubungan yang lebih sehat. Dengan mendefinisikan batasan Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain memahaminya, mendorong komunikasi dan saling pengertian. Dalam hidup, tidak ada yang lebih berharga daripada kedamaian batin. Menetapkan batasan adalah jalan menuju kedamaian itu. Beranikan diri untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang menguras tenaga Anda, sehingga Anda dapat mengatakan ya pada apa yang memberi Anda kegembiraan dan makna. Seperti yang disarankan Seneca, bergaullah dengan orang-orang yang cenderung membaik. Anda menginvestasikan waktu dan energi Anda pada hal-hal dan orang-orang yang membantu Anda tumbuh, bukan pada mereka yang menjatuhkan Anda. Jangan pernah takut disalahpahami atau dihakimi ketika Anda melindungi batasan Anda. Ketegasan bukanlah hal yang egois. Itu adalah hadiah yang Anda berikan kepada diri Anda sendiri. Hadiah kebebasan, keseimbangan, dan harga diri. Setiap hari fokus pada apa yang penting bagi Anda. Tentukan batasan Anda dan berdirilah teguh dalam menegakkannya. Setiap kali Anda tidak melakukannya, Anda tidak hanya membangun kekuatan Anda sendiri, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitar Anda. Berdiri tegak, tidak peduli apa yang dunia lemparkan pada Anda.
Nyatakan dengan keberanian di bagian komentar di bawah ini. Saya prioritaskan harga diri saya karena hidup Anda adalah milik Anda. Tidak ada orang lain yang berhak mendiktinya. Ingatlah, Anda bukan hanya mempertahankan batasan, Anda melindungi hidup Anda sendiri. Begitu Anda menguasai seni menjaga batasan Anda, pertanyaan yang lebih dalam muncul. Apakah Anda cukup berani untuk hidup dengan autentik? Kekuatan bukan hanya tentang mengatakan tidak saat diperlukan, tetapi tentang memiliki keberanian untuk mengungkapkan jati diri Anda tanpa takut dihakimi. Mari selami pelajaran berikutnya untuk menemukan mengapa keaslian adalah tanda utama kekuatan batin. Nomor 4, Anda cukup berani untuk menunjukkan jati diri Anda. Apakah Anda pernah merasa lelah karena mencoba menjadi seseorang yang diharapkan orang lain dari Anda? Berusaha menyenangkan semua orang di sekitar Anda tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan sejati. Menunjukkan jati diri Anda yang sebenarnya bukanlah sekadar tindakan keberanian, melainkan jalan menuju kebebasan dan kedamaian batin di dunia yang penuh dengan tekanan dan ekspektasi. Berani untuk hidup dengan autentik adalah sebuah revolusi, deklamasi kekuatan batin yang mendalam. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati muncul ketika kita memahami dan merangkul jati diri kita yang sebenarnya. Epictetus mengingatkan kita. Pertama, katakan pada dirimu sendiri apa yang kamu inginkan, dan kemudian lakukan apa yang harus kamu lakukan. Kebijaksanaan yang mendalam ini mendesak kita untuk pertama mengidentifikasi siapa kita dan apa yang benar-benar penting bagi kita. Namun, ini bukanlah tugas yang sederhana. Terlalu sering kita menemukan diri kita terjebak dalam pusaran masyarakat yang takut perbedaan kita akan ditolak atau kelemahan kita akan dieksploitasi. Jika tidak diatasi, ketakutan ini bisa menjadi belenggu yang memaksa kita untuk hidup dalam kedok yang menyangkal hakikat sejati kita. Hidup autentik bukan berarti mencari perhatian atau menunjukkan setiap aspek diri kita. Ini berarti menyelaraskan hidup Anda dengan nilai-nilai inti, keyakinan, dan emosi Anda. Ini tentang membuang topeng-topeng yang dipaksakan masyarakat kepada kita, menghadapi tatapan, menghakimi, dan komentar-komentar kritis dengan keberanian. Bayangkan skenario yang sudah tidak asing lagi. Anda berada dalam rapat tim dan semua orang tampaknya setuju dengan sebuah ide. Anda tahu bahwa ide itu tidak berhasil. Apakah Anda berbicara atau tetap diam untuk menghindari konflik? Memilih untuk berbicara tidak hanya mencerminkan kejujuran Anda, tetapi juga menunjukkan kekuatan dan tanggung jawab batin Anda. Jadi, bagaimana kita bisa menumbuhkan keberanian untuk menjadi otentik? Mulailah dengan kesadaran diri. Luangkan waktu untuk merenungkan siapa Anda dan apa yang benar-benar penting. Jangan malu dengan kekurangan Anda, karena itu adalah bagian penting dari diri Anda yang unik. Selanjutnya, ambil langkah-langkah kecil yang disengaja. Anda tidak perlu merombak seluruh hidup Anda dalam semalam. Dalam percakapan sehari-hari, cobalah untuk mengungkapkan pikiran Anda yang sebenarnya dengan tulus namun penuh rasa hormat. Tidak setuju dengan baik, dan ketika Anda melihat sesuatu yang terlewat, jangan ragu untuk menunjukkannya. Tindakan kejujuran kecil ini tidak hanya membangun kepercayaan diri Anda, tetapi juga mengungkapkan bahwa bersikap jujur tidak sesulit yang terlihat. Aspek penting lainnya adalah merangkul kerentanan. Menjadi autentik seringkali berarti mengekspos kelemahan Anda, tetapi melalui kelemahan-kelemahan inilah keaslian dan kemanusiaan Anda bersinar paling terang. Setiap orang memiliki kekurangan, dan mengakuinya menunjukkan kekuatan dan mendapatkan rasa hormat. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan orang lain dan memungkinkan mereka melihat Anda sebagai orang yang tulus dan dapat diterima. Fokus pada membangun hubungan yang bermakna. Ketika Anda hidup dengan autentik, Anda menarik orang yang benar-benar menghargai dan menghormati diri Anda yang sebenarnya. Hubungan ini memberikan dorongan yang Anda butuhkan untuk terus menjadi diri sendiri, bahkan ketika menghadapi tantangan atau rasa tidak aman. Manfaat keaslian bersifat transformatif. Ketika Anda berani menjadi diri sendiri, Anda akan merasa lebih ringan dan bebas, tanpa beban tekanan untuk memenuhi harapan orang lain. Anda akan mengalami kepercayaan diri yang lebih besar, kejernihan mental, dan rasa pemenuhan yang tak tergoyahkan. Keaslian juga mendorong pertumbuhan pribadi. Daripada menyembunyikan ketidaksempurnaan Anda akan menghadapi dan memperbaikinya. Hidup Anda menjadi lebih bertujuan saat Anda menyelaraskannya dengan nilai-nilai inti Anda. Tentu saja, perjalanan ini tidak tanpa kesulitan.
Anda akan menghadapi penilaian, kritik, dan mungkin bahkan saat-saat isolasi. Tetapi ingat, tantangan ini bersifat sementara. Setiap langkah maju di jalan keaslian memperkuat ketahanan batin Anda. Biarkan cobaan ini memicu tekad Anda, karena hanya dengan mengatasinya, Anda dapat benar-benar memahami kebebasan mendalam untuk hidup autentik. Jadilah pemberani, jadilah jujur,